Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Basanin 0320210110. Saya dari kelas A Prodi S1 Keperawatan Nurse. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf manusia. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di lingkungan dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang, kranium dan kanal vertebral. Marilah kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Otak. Ini ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, ini otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, ini otak kecil cerebellum, dan batang otak. Batang otak terletak di belakangnya ini. Otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Di belahan kanan dan belahan kiri, masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Otak kecil, ini otak kecil. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Otak kecil ini belahan kanan dan kiri yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon otak tengah. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar, berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurin dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Selanjutnya ada pons Farolli. Pons Farolli terletak di bagian atas dari batang otak.
dari batang otak. Ini dari batang otak di bagian atasnya ini antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal yang bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat. Ini lobus opticus. Dan otak belakang yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata yang mengatur gerak bola mata dan refleksi akomodasi mata. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini sumsum tulang belakang. Bagian sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih, lapisan dalam, dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut, saraf, dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan saraf dalam hal tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf terminal, spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dan efektor. Masing-masing sistem saraf dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan
Saraf glosopharyngeal merupakan saraf gabungan neuron. Saraf gabungan neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otak untuk bicara dan menelan serta kelenjar untuk menelan dan berbicara serta kelenjar halifa parotid. Saraf vagus merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Saraf aksesoris spinal merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Saraf hipoglosal yaitu termasuk saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang berasal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal, ganglion dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron aferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tepat munculnya saraf tersebut. Saraf cervix ada 8 pasang, saraf toraks ada 12 pasang toraks, dan saraf lumbal ada 5 pasang. Saraf sakral 5 pasang juga, dan saraf koksigis hanya 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang medial, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom SSO merupakan sistem motorik efferent visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. SSO tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus di bagian otak, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada informasi retikular batang otak di sini. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara otomatis. Anatomis berbeda dari peran antagonis. Simpatis atau torakolumbal memiliki 1 neuron preganglionik pendek dan 1 neuron postganglionik panjang. Parasimpatis atau craniosacral memiliki neuron preganglionik panjang dan menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Neurotransmitter SSO asetilkolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergik. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron medula.
disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otak bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh. Yaitu dendrit, bagian dari sel saraf yang berfungsi, dendrit bagian sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Akson, yaitu dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Demikianlah hasil paparan saya mengenai ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya. Demikianlah hasil paparan saya.